Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya membuat gambar untuk bahan iklan properti. Di sini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, bisa CorelDRAW, bisa Paint, bisa apa lagi? Photoshop, terus kemudian bisa yang online itu canva.com. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing gimana caranya bikin iklan, bahan iklan, gambar, itu menggunakan PowerPoint. Nah, sebenarnya PowerPoint ini bukan aplikasi untuk mengedit gambar, tapi saya memang lebih senangnya ngedit gambar dengan menggunakan PowerPoint. Nah, menurut saya sangat mudah gitu. Makanya saya akan sharing cara edit gambar yang mudah dengan menggunakan PowerPoint. Nah, di sini step pertama adalah, ya kita mulai saja. Jadi step pertama itu teman-teman harus memasukkan tiga elemen. Yang pertama gambar, terus kemudian shapes dan text, gitu ya. Nah, untuk memasukkan tiga elemen itu, teman-teman memasukkannya melalui menu, melalui tab insert ini. Nah, insert, terus kemudian kalau untuk gambar itu menggunakan pictures, kemudian kalau untuk shapes itu apa sih sebenarnya? Shape itu bentuk misalkan bulat, kotak, segitiga dan sebagainya. Terus kemudian, nah ini di shapes. Terus kemudian text box. Nah ini untuk memasukkan teks. Oke, sekarang kita masukkan satu-satu. Pertama kita masukkan gambar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan gambar untuk bahan iklan produk Gria Sakinah Islamic Cikarang. Oke, kita masukkan gambarnya. Nah, ini kita udah masukkan gambar. Nah, sekarang kita mau memasukkan shapes. Nah, misalkan nah ini teman-teman bisa pilihannya bebas. Bisa misalkan segitiga, bulat, atau kotak, dan panah dan sebagainya. Saya akan memasukkan untuk kotak. Nah, setelah diklik kotak tadi, terus kemudian kita gambarkan seperti ini. Oke, jadilah kotak. Terus kemudian kita masukkan tulisan. Nah, ini di text box. Text box ini misalkan kita ingin mengetik judul apakah Anda ingin memiliki rumah dengan lingkungan Islami? Oke, lalu ini gambarnya mau diapain ini? Bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama akan saya jelaskan untuk cara ngeditnya elemen gambar. Jadi ini elemen gambarnya ada gambar logo, ada gambar rumah dan gambar orang. Oke. Jadi ketika ingin memindahkan gambar atau objek, nah ini ketika kursor, nah, ini bentuknya tanda panah 4 begini. Ya, bisa teman-teman lihat ya seperti ini. Nah, ini kan ini kursor panahnya seperti ini. Nah, kalau mau memindahkan seperti ini. Nah, bisa ya bedanya ya. Oke. Sekarang kita uh, untuk mengedit gambarnya itu kita ke format. Menu format. Nah, kita klik dulu gambar objeknya, misalkan gambar gini. Nah, kita bring front, ini kan ada di belakang ya. Nah, kita bring front. Nah, ini kalau mau dipindah ke belakang, send to back. Kalau mau di bring to front. Nah, ini untuk ke depan. Nah, jadi di depan ya gambarnya. Nah, di sini ada macam-macam teman-teman untuk bisa mengedit gambar. Bisa remove background, terus kemudian correction, color dan sebagainya. Nah, pertama kita remove background itu apa sih? Jadi untuk misalkan kita mengambil orang ini, lalu kita remove background seperti ini. Oke, jadilah anak ini. Nah, cuman di sini ada yang nggak kepilih nih. Maka kita mark areas to keep. Nah, jadi dia uh, diselect tuh, dipilih. Oke. Nah, terus kemudian ini kita nggak mau pakai bambu misalnya. Nah, ini bisa mark areas to remove. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kan
bekas background tadi kita crop. Nah ini crop ini untuk memotong. Nah ketika ada tanda seperti ini kursornya, nah ini baru kita bisa crop. Oke. Nah jadilah kotak seperti ini. Nah untuk mengecilkan gambar ini ketika tanda panahnya seperti ini. Nah beda ya, baru kita kecilkan. Nah ini kita pindahkan dulu. Ya, pindahkan dulu. Kita mau pakai gambar yang ini, terus kemudian ada background anak lagi ngaji ini. Oke, seperti ini jadinya. Nah ini kita besarkan. Nah kalau mau dibalik lagi gimana, bisa kita tarik ke sini. Nah, jadi kebalik ya. Seperti itu gambarnya. Oke. Kita geser dikit. Kemudian selanjutnya adalah kita, nah ini tadi maaf gambar. Nah teman-teman di sini format. Nah correction, kalau correction ini tadi kita udah remove background, terus kemudian correction ini teman-teman bisa mengatur kontras warnanya. Nah, seperti ini, jadi mengatur kontras warna. Terus kemudian color ini untuk mengganti warna yang misalnya jadi hitam, nah seperti ini, atau jadi warna biru seperti ini, ya kan? Terus kemudian artistic effect. Nah ini bisa teman-teman misalnya blur gitu kan, atau seperti ini. Ini tergantung selera ya. Nah terus kemudian picture border. Nah ini untuk mengatur garis tepi. Nah garis tepinya bisa kelihatan ya, garis tepinya ya. Ini warna hijau gitu kan, kuning garis tepinya. Nah jadi warna merah nih misalkan. Nah ini garis tepinya nih, gitu ya. Jadi di select dulu, dipilih dulu. Nah terus kemudian kita no outline aja. Nah ini picture effect. Nah ini misalkan gambar yang ini kita kasih bayangan misalnya shadow. Nah jadi gambarnya ada bayangannya seperti itu. Terus kemudian kalau untuk bring forward ini kayak tadi, di depan atau di backward belakang. Bisa backward tuh, nah ini ketindian tuh. Center back, nah kan ketindian ya. Jadi bring forward itu ada beberapa gambar, nah ini di belakangnya gitu. Setiap gambar. Terus kemudian rotate, nah, ini misalkan gambar seperti ini. Dan kemudian di crop yang seperti yang tadi di crop, misalkan gambar crop seperti ini, ya gitu ya teman-teman semua, bisa dipahami. Kemudian sekarang kita ke shapes. Jadi shapes ini sama, kita klik dulu, kita pilih, kemudian baru format. Nah di sini bisa edit shapes. Nah edit shape, change shapes. Nah ini bisa ganti misalkan lingkaran gitu kan. Oke, dan sebagainya. Kita pakai kotak. Terus kemudian di sini ada shape fills, ini untuk ganti warna ya. Misalnya kita pakai yang ini. Shape outline, ini untuk garis tepi. Nah, bisa kita warna kuning, merah dan sebagainya, kita mau outline aja. Nah shape effects ini juga sama untuk efeknya. Misalkan ada shadow, bayangan, tapi kita nggak usah pakai. Itu tergantung selera ya teman-teman ya. Oke, nah terus kemudian kalau ingin misalkan bergradasi, nah ini kita pakai gradient, shape fill, gradient, terus kemudian more gradients. Nah di sini ada sebelah kanan atau biasanya nanti muncul. Ini tergantung apa namanya Microsoft PowerPoint berapa. Terus kemudian di sini misalnya gradient, nah gradient fill. Nah di sini bisa di remove atau ditambahkan. Gitu, kita remove aja. Di sini ada misalkan, nah ini misalkan kita ganti yang warna yang ini, poin yang ini, warna hitam misalkan. Ya kan, di sini tetap warna putih. Nah warna putih ini kita select, misalkan kita mau transparan. Nah jadi warna putihnya transparan. Nah jadi warnanya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi yang hitamnya ini, terus yang putihnya transparan.
pakai warna biru saja. Oke. Nah, tinggal atur ukurannya seperti apa sesuai selera teman-teman mau meletakkan gambarnya ini di seperti apa, shape-nya ini seperti apa. Saya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah dengan tulisannya, teksnya. Nah, untuk teks ini teman-teman bisa ngatur di format juga. Di format. Nah, format ini cuman untuk ngatur warna. Warnanya misalkan warna kuning gitu kan. Outline-nya misalkan warnanya biru. Nah, kita besarkan. Nah, ini jadi untuk ngatur warna. Nah, kalau untuk ngatur font, model hurufnya dan sebagainya itu di home. Di sini. Nah, ini ukuran kita besarkan dulu misalkan jadi 32. Nah, ini untuk mengubah ukurannya nih. Ya, font size-nya. Nah, terus kemudian ini untuk stylenya. Misalkan seperti ini stylenya. Nah, kita ke atasin dulu. Nah, di sini teman-teman bisa mau ditebalkan, dimiringkan, atau di underline garis bawah, atau di bayangan shadow. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur misalnya teksnya di tengah atau sebelah kanan atau sejajar atau sebelah kiri. Kita pakai yang tengah. Kita atur. Dan kemudian untuk ngatur warna, nah ini teman-teman bisa nih. Ini untuk ngatur warnanya. Ini untuk ngatur garis tepi hurufnya. Nah, seperti ini teman-teman berubah tuh ya. Nah, kemudian text effect ini misalkan kita kasih shadow dan sebagainya. Atau glow misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu sesuai selera. Gitu. Dan kemudian sekarang kita kecilkan ukuran logo-logonya nih. Ya, kita kecilkan logonya sesuai kebutuhan. Ya. Misalkan kita seperti ini. Nah, ini untuk ngecilin zoom. Nah, kita insert lagi untuk di bagian centernya logonya ya. Nah, ini kita misalkan kita crop ya, jadi kita cropnya misalkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kita kecilkan lagi ya, jadilah seperti ini. Terus kemudian logo Cikarangnya misalkan kita mau taruh di sini ya. Nah, untuk nge-save-nya gimana? Jadi teman-teman bisa kita select dulu semuanya ya. Terus kemudian kita klik kanan, save as pictures gitu ya. Udah save as pictures. Nah, terus kemudian kita simpan. Jadi formatnya PNG, save. Nah, kita insert. Ini kan kepotong gini ya gambarnya. Save as pictures. Insert. Nah, ini kan kepotong gini. Nah, ini kita crop. Kita crop ya. Oke. Kita save as picture lagi. Kita ganti aja nih gambarnya. Replace. Oke, jadilah seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa buka gambarnya. Nah, jadi gambarnya nggak ada kelebihan itu seperti ini. Ya, itu saja tips dari saya, tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.